Selamat sore, perkenalkan nama saya Ninjamin Pigome, kelas A4 semester 2. Di sini kita akan membahas mata kuliah Pancasila mengenai Pancasila sebagai ideologi negara dalam pembangunan kesejahteraan bangsa di SD atau MI. Nah, langsung kita masuk pada pembahasan yang pertama, sejarah Pancasila sebagai dasar negara. Nah, awal pembentukan Pancasila sebagai dasar negara yaitu Pancasila adalah ideologi dasar bagi negara Indonesia. Pancasila ini terdiri dari dua kata, yaitu dari Sanskerta panca berarti lima sila, dan sila berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. 5 keutamaan penyusun Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan tercantum pada paragraf keempat preambule pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, pemahaman kembali bersejarah lahirnya Pancasila bagi bangsa Indonesia merupakan hal yang penting dalam memahami Pancasila sebagai sebuah ideologi. Lanjut, dalam rapat BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945, Bung Karno menyatakan antara lain berbunyi, saudara-saudara, dasar negara telah saya sebutkan 5 bilangannya ini. Pancadrama, bukan, nama Pancadrama tidak tepat di sini. Drama berarti kewajiban, sedang kita membicarakan dasar, namanya bukan Pancadrama, tetapi saya namakan ini dengan petunjuk seseorang teman kita ahli bahasa, namanya ialah Pancasila. Sila artinya asas atau dasar, dan di atas kelima dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia, kekal dan abadi. Kelima sila tadi berurutan sebagai berikut. Yang pertama, kebangsaan Indonesia. Yang kedua, internasionalisme atau perkemanusiaan. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Yang kelima, ketuhanan. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan kedua, yaitu pengertian ideologi di SD atau MI. Nah, pertama kali ideologi dikenalkan oleh filsuf Prancis, yaitu Destutt de Tracy pada tahun 1796. Ideologi berasal dari bahasa Prancis, yaitu ideologi merupakan gabungan dua kata, yaitu ide yang mengacu kepada gagasan dan logie yang mengacu kepada logos, kata dalam bahasa Yunani untuk menjelaskan logika dan rasio. Destutt de Tracy menggunakan kata ini dalam pengertian etimologisnya sebagai ilmu yang meliputi kajian tentang asal-usul dan hakikat ide atau gagasan. Nah, berikut ini beberapa pengertian ideologi menurut para ahli. Yang pertama, ahli Syariati mendefinisikan ideologi sebagai keyakinan-keyakinan dan gagasan yang ditaati oleh suatu kelompok, suatu kelas sosial, suatu bangsa atau suatu ras tertentu. Yang kedua, Kerdi Dipoyudan mengartikan ideologi sebagai suatu kesatuan gagasan-gagasan dasar yang sistematis dan menyeluruh tentang manusia dan kehidupannya, baik individual maupun sosial, termasuk kehidupan negara. Yang ketiga, Destutt de Tracy. Istilah ideologi pertama kali dikemukakan oleh Destutt de Tracy tahun 1796, yang berarti suatu program yang diharapkan dapat membawa suatu perubahan institusional dalam masyarakat Prancis. Yang keempat, Surbakti membagi dalam dua pengertian, yakni ideologi secara fungsional
seperangkat gagasan tentang kebaikan perasaan atau tentang masyarakat dan negara. Nah, ini yang bagian kedua, dan yang kita masuk pada bagian ketiga, yaitu pengertian ideologi Pancasila di SD atau MI. Ideologi merupakan penghargaan atau pengacupan terhadap suatu hal yang terumus di dalam pikiran. Di dalam tinjauan terminologis, ideologi is manner or content of thinking, strategies of an individual or class, langkah kehidupan, perilaku atau hasil pemikiran yang menunjukkan sifat-sifat spesifik dari seorang individu atau satu kelas. Nah, ini yang bagian ketiga, dan kita masuk pada pembahasan di bagian keempat, yaitu peranan ideologi Pancasila membangun kesejahteraan bangsa di SD atau MI. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kesejahteraan ialah aman, sentosa, dan makmur. Menurut Wikipedia, sejarah merupakan kondisi yang baik, situasi manusia di mana orang-orangnya dalam keadaan makmur, dalam keadaan sehat dan damai. Sejahtera memiliki kunci di dalam Islam. Kunci kesejahteraan penduduk itu adalah iman dan takwa. Dengan demikian, peran ideologi Pancasila dalam membangun kesejahteraan bangsa adalah: yang pertama, ideologi Pancasila sebagai arah nyata dan kebudayaan kehidupan masyarakat luas. Arahnya nyata. Di dalam masyarakat luas akan menjunjung harga diri, harkat, dan martabat sebagai bangsa yang besar, yang sejahtera dalam negara kesatuan Republik Indonesia yang penuh kedamaian. Yang kedua, Pancasila mempunyai tujuan dan nilai luhur yang mempunyai ciri masyarakat yang beradab, bermutu, demokratis, dan berbudaya. Yang ketiga, Pancasila yang berfalsafah dasar, yaitu peningkatan tujuan reformasi mewujudkan masyarakat yang bersejahtera melalui pemerintah yang berwibawa, bebas KKN, dan melaksanaan demokrasi di segala bidang, penjunjung tinggi di supremasi hukum, dan melaksanakan otonomi daerah. Yang keempat, ideologi Pancasila sebagai alat pemersatu, yaitu khusus untuk pemacu upaya pemberdayaan masyarakat menjadi profesional, sejahtera, dan berbudaya. Yang kelima, Pancasila sesungguhnya telah diarahkan sebagai landasan untuk membangun masyarakat yang sejahtera. Yang keenam, Pancasila dijadikan bangsa Indonesia sebagai tujuan dalam berpikir dan bertindak dalam menentukan suatu gagasan. Baik, terima kasih. Pembahasan kita sampai di sini. Sebelumnya jangan lupa komen, like, dan jangan lupa bergabung di Universitas Pembangunan Indonesia. Shalom.